program itu sedang menyebar dengan kendali di sini saya akan menjelaskan terkait otomatis yaitu tools dan untuk data. Jadi kelompok saya mendapatkan 9 notebook dan ini adalah beberapa teman-teman saya termasuk saya sendiri yang ada di dalam satu tim. Saya akan sebagai bagian isinya. Ini digital notebook itu adalah aplikasi berbasis web yang untuk menulis dan menjalankan kode secara interaktif dalam bentuk dokumen notebook atau IPNNB atau bisa dibilang Python notebook. Nah, notebook sendiri menggabungkan kode program, penjelasan otomatis, visualisasi hingga output dalam satu tempat. Bagaimana konsep ini adalah yang mendasari literate computing atau pendekatan proses analisis itu tidak hanya dijalankan tapi juga dijelaskan secara naratif sehingga mudah dipahami dan diproduksi. Ciri-ciri dasar itu adalah 5. Pertama ada self-based computing, kedua ada literatur computing, langsung, dan reproducibility, yaitu terakhir ada penggunaan aktif. Yang pertama itu yang terdiri dari kode program dan penjelasan. Sebagai contoh ini ada sebenarnya Jupyter Notebook itu kalau untuk versi cloud-nya adalah Google Colab, dimana memang eksekusi itu dijalankan partial dan bisa digunakan di bagian tertentu saja. Ada literal computing ini untuk penjelasan eksekusi kode dalam satu dokumen, jadi tidak perlu terdokumentasi secara terpisah, maka bisa digunakan untuk bersama. Tiga ada interaktif langsung, tiap kode dijalankan langsung menampilkan output berupa tabel, teks, dan grafik. Ini memungkinkan eksplorasi data secara cepat dan interaktif, terutama soal memakai, pandas, sampai, dan skitlan atau terdiri dari library. Selanjutnya ada reproducibility dapat diulang. Di sini analisis itu dapat ditanggapi dan bisa dijalankan oleh orang yang dapat menghasilkan proses genetik. Terakhir ada penggunaan alat terpadu seperti analisis, laporan, dan dokumentasi. Tapi terutama itu ada banyak sekali. Di sini saya akan sebutkan 5 komponennya. Pertama terdapat berbasis sel, ya, dia berbasis sel atau sel-sel kecil atau baris-baris kecil, yang mana kita dapat menggunakan kode atau makna yang mana sini kedua ada fungsinya yaitu hubungan teks relatif. Langsung mulai kita buka aja pada sebagai contoh. Contoh ini. Nah, ini adalah bentuk dokumentasi yaitu dokumen tekstur ini ya. Jadi kayak gini. Untuk kode sendiri adalah sel seperti ini. Jadi kita bisa inputkan semau yang kita inginkan dalam lembar sel ini. Lanjut yang ketiga ada visualisasi data secara langsung, ya mana kodenya. Jadi kodenya itu bisa muncul langsung di bawah kode yang ada. Jadi visualisasi itu muncul langsung setelah kita melakukan inputan kode. Saya ada contoh di sini seperti ini. Ini input kodenya di atas dan di bawah itu ada visualisasinya. Jadi secara langsung tidak terpisah dengan teks dan lain-lain. Jadi juga bisa multibahasa pemrograman. Nah, kalau untuk Colab sendiri kan untuk Python. Berarti kalau untuk Jupyter itu bisa kita gunakan sebagai kernel atau terus R dan juga ya. Yang kelima ada kemudahan berbagi dan ekspor. Nah, file format IPA ini bisa dapat diubah ke format yang lain seperti PDF dan lainnya. Itu bakal slide presentasi sehingga praktis. Ini contohnya di sini kita bisa file di download, ada pilihan ya, ada dua, IPNB atau Python sendiri. Kemudian kita bisa lakukan konversi langsung lewat berbagai tools diubah ke dalam PDF. Kemudian ada integrasi rumus matematika ya, LaTeX, terus interaktif. Ini interaktivitas real time, ada integrasi dengan library data science seperti Matplotlib, hingga Scikit-learn. Misalnya ada checkpoint dan menilai AutoSave. Jadi yang di Jupyter juga mirip dengan Colab atau sebenarnya Colab ini terinspirasi dari Jupyter. Jadi yang ada AutoSave. Terakhir ada ekosistem extension-nya. Ini ada Jupyter Lab Extension. Mungkin arsitekturnya. Arsitektur itu cukup panjang di sini. Ada front-end, juga arsitektur time server. Nah, front-end itu kita bisa lihat ini. Untuk
sendiri yang menjadi penghubung antar front end dan kernel. Kernel adalah execution engine yang menjelaskan komponen kode program. Yang keempat ada alur kerja atau workflow. Sini ada 6. Jadi dari user kode, front end dari back end, yang menjadi kernel karena menjelaskan kode, terus hasil editasi ke front end dan outputnya akan ditampilkan di kolom sel. Ada file logbook ya, IDLG, di mana bentuk tulisan yang berisi pada program, output, text markdown, dan metadata. Jadi semua ini termasuk dalam satu file IDLG. Termasuk kode, teks dan markdown, dan juga metadata. Komunikasi dari LMG dan FTP ya. Ini untuk browser dan server, tapi untuk LMG ini untuk kernel dan server. Kira-kira ada server client atau CSR di sini, file server library. Memang client itu tetap hanya untuk ditampilkan, tapi server menampilkan logika dan kernel yang menjalankan proses implementasi. Ada beberapa cara dalam download sebuah aktivitas notebook. Yang pertama tentunya kita buka CMD kita sendiri, itu dengan bikin install notebook. Setelah itu kita masukkan di sini perintah digital notebook dalam CMD. Jadi kita sedikit ini digital lab ini contohnya. Itu kita pilih Gato Kepiting ini, terus kita enter pada CMD yang sudah ada. Setelah sudah kita bakal terbuka di browser sendiri. Nah, cara kerjanya kita bisa pilih panggilan file, lalu opsi new, di sini ini, terus pilih notebook. Nah, ini ada muncul pilih file ketiga atau dan kode lain, karena ini sebuah kernel yang menyerahkan kode di dalam. Bagian keempat ada indikator selektif. Jadi ada warna biru pada sebelah kiri yang mana itu bahwa sel memang aktif atau sedang. Terus nulis kode itu ya sebelah sini. Terus pengaturan sel itu ada di sebelah kanan ini, ujung kanan. Itu menu pengaturannya. Yang kelima ada menyimpan kerja. Jadi di sini bisa auto save ya, tapi namun untuk berbagai cara kerjanya ini ada di sini. Nah, kode ini atau bentuk teknik ini itu menjelaskan kode. Kode ini untuk mengetikkan paksa kode, dan ini untuk mulai ulang sistem dari versi awal dan atau membersihkan output yang ada. Terakhir ada fast forward untuk melakukan restart sekaligus menjalankan sel yang ada di atas hingga ke bawah. Terus ada jenis sel di sini. Ada kode, markdown, row. Ya, kode untuk kode, markdown untuk tulisan, dan terakhir ada row untuk teks konvensional yang bakal diproses. Nah, ini kan cara gue ngeliat sih. Tetap ada pilihan row. Lanjut dengan cerita platform. Jadi ada ceritanya ada perusahaan yang ingin tahu segmentasi pelanggannya dari usia, pendapatan hingga belanjanya. Tujuannya untuk mengidentifikasi berapa kelompok pelanggan, misalnya pelanggan dengan pendapatan tinggi dan kemampuan tinggi. Langsung saja masuk. Ini link atasnya. Dari atasnya, terus lanjut di bagian ya bagian ini. Itu kita import library yang kita butuhkan. Ini nggak banyak, cuma pandas, file, membership, sama sedikit iklan aja. Terus ini kita baca datanya ya. Ada 1000 baris. Terus di Jupyter kita cari fisik filenya. Terus setelah udah, ini kita tahu nih bahwa ada beberapa fitur. Ada pasang di Jupyter page ada welcome ini. Kita pilih 3 aja nih, yang paling penting itu page ada welcome dan karena ini bakal kita tulis sebagai dasar analisis segmentasi pelanggan. Normalisasi data itu gunanya untuk semua datanya itu memiliki skala yang sama, tidak kita dimasukkan atau yang berbeda. Ini mencari clusternya. Ini dengan metode. Jadi kita cari yang mana paling terkop atau ada sukunya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, sisi 3 dan 4. Namun pilih 4 karena kita merasa bahwa ini menjadi titik lengkungannya atau titik kalau dalam bentuk secara realnya itu seperti sikut. Jadi kita pilih ini sebagai sikut. Pilih 4
hasilnya itu seperti ini. Ini kode analisa, kode visualisasinya. Jadi ada customer segmentation, ini income sama spending for-nya. Dan terakhir ada karakteristik cluster yang kita lihat. Cluster 0 sampai 3 itu punya age yang berbeda-beda, annual income berbeda-beda, dan spending for berbeda-beda. Jadi ada penjelasan sedikit. Kalau untuk cluster 0 itu ya tingkat belanjanya sedang lah. Memang berproduksi 30. Mana pelanggan ini pola pembelian ini cukup tinggi. Terus dari segi loyalitas memang program ini program poin reward cashback itu yang lebih cocok untuk mereka karena menjaga agar mereka tetap belanja dan optimasi berbasis data memang cocok untuk pemasaran rutin. Jadi marketing atau promosi yang mana tetap membuat si pelanggan itu berbelanja. Untuk pasar sendiri itu punya karakteristik pendapatan tinggi banget, namun spendingnya rendah. Karena memang lebih didominasi oleh pelanggan yang memang lebih tua atau senior. Nah, strateginya sendiri bisa kita tawarkan kayak membership, prioritas sehingga mereka eksklusif untuk meningkatin gitu engagement mereka ataupun bagaimana caranya biar mereka lebih bisa spending lebih banyak juga. Customer sendiri punya pendapatannya relatif tinggi, namun belanjanya masih lumayan rendah hingga sedang. Nah, untuk strategi sendiri sih sudah simpel, bisa kita khusus, upselling, atau bahkan sama dengan customer. Namun kita bisa cari kreatif sedikit, misalnya kasih rekomendasi premium dan juga memberikan preferensi buat terakhir. Ini pelanggan ini usia juga pendapatannya tapi spending for-nya tinggi kayak gitu. Maka strateginya adalah bisa ada promosi khusus anak muda, dan promosi berbagai tren kayak di media sosial, dan mereka bisa nerapin semua ini program referral untuk mereka dapat loyal ke paket itu atau kayak sebuah toko itu agar mereka tetap spending ya menghasilkan keuntungan yang lebih banyak karena kita menggunakan strategi memang khusus untuk anak muda gitu. Itu saja dari pertemuan